Nah, intinya akun Bogor Sneakers keblokir. Bikin akun itu ke banned ya itu gue bilang sistemnya. Lu kalau mau tahu pelanggarannya itu kayak hari ini gue nggak bakalan ngebahas apapun tentang di luar Bogor Sneakers atau tentang persepatuan. Hari ini gue bakalan bahas khusus tentang kejadian gue kemarin di hari Jumat. Jumat sore tepatnya jam 6 lewat sekitar lewat 15 menitan lah kayak gitu. Jadi gini, hari Jumat tuh gue abis ngetek video, ngetek konten di apa mi di workshopnya siapa mi? Eh, CXTOM ya. Di CXTOM kita habis jalan-jalan lah ngobrol sama ownernya. Setelah pulang jam 5 sore, gue ngecek akun gue baik-baik saja. Terus sebelum sholat maghrib pun jam 6 sekitar jam 6.15 menitan gue ngecek akun TikTok gue sehat-sehat saja. Saat itu gue ngelihat orderan, oh ada yang masuk gitu kan, live baru beres. Ya udah gue tinggal sholat maghrib karena jadwalnya setelah sholat maghrib gue bakalan ke dance group. Saat itu ada project yang harus dikejar juga setelah ngobrol sama CXTOM itu. Nah, setelah habis sholat maghrib, gue cek lagi dong akun TikTok kita Bogor Sneakers. Dilihat, wow gitu loh. Gue cukup terkejut karena ada notif akun Anda apa ya bacaan notifnya itu ya ke Enggak, pas di logotnya itu. Ke logot dan terblokir permanen atau di minute dan nanti lah di screenshotnya gue bakalan liatin. Nah, intinya akun Bogor Sneakers keblokir, akun TikToknya dihapus secara permanen. Wah gila, maksudnya eh ya gimana maksudnya ya gua di situ nggak tahu mau mau gimana gimana mau seperti apa gua nggak tahu. Jam 6 setelah setelah pas sholat maghrib lah sekitar jam 6.20 jam 6.15an gua sholat maghrib agak telat saat itu, lihat notif di handphone pas mau cek akun TikTok Bogor Sneakers ternyata dihapus secara permanen. Gua konfirmasi dong, Fahmi apa yang tadinya dari rumah gua duluan ke kantor karena memang mau mempersiapkan kita ke dance group. Gue telepon Fahmi, gua kira tuh di handphone gua doang apa namanya error gitu kan, harap-harapnya ya error aja gitu loh di handphone gua, tapi ternyata gua telepon Fahmi, Mi di handphone lu kayak gini apa juga, ternyata oh iya Pak sama semua, lu cek di handphone live sama juga, fix dong akun Bogor Sneakers ke banned secara permanen. Nangis gue sejadi-jadinya di situ. Iya maksud gue tuh nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai gitu loh. Akun kita tuh ke banned. Yang gue tahu kita tuh nggak ada poin pelanggaran sama sekali ya, 0 poin, 0 poin pelanggaran. Terus di seller centernya pun kita nggak punya pelanggaran. Kalau memang pengiriman terlambat ada, memang saat itu minggu kemarin kita membeludak, cuma memang dalam tahap perbaikan gitu loh. Maksud gua kalau pengiriman terlambat gua agak sering juga ya. Kita FYP karena produknya terbatas, terjual ribuan, kita akan ada kendala di pengiriman terlambat gitu kan. Cuma setahu gua pengiriman terlambat nggak bakalan sefatal ini gitu loh. Apa namanya? eh, Pelanggarannya tuh nggak seberat seperti ini. Paling ya disuspend selama 7 hari atau 14 hari, dan itu pun kalau misalkan ada orderan-orderan yang ke cancel. Nah saat ini akun kita bener-bener sedang on fire gitu loh. Akun kita sedang bener-bener sehat, nggak ada poin pelanggaran, nggak ada apa keterlambatan, terus apa namanya akun kita lagi sehat-sehat saja.
Nggak ada, intinya nggak ada pelanggaran apapun itu di video. Nah, Fahmi kan baru update konten itu sekitar jam berapa, Mi? Jam 5 apa setengah 6-an? Jam 5 setengah 6-an. Setengah 6-an ya, setengah 6-an. Gua kira kan kontennya Fahmi apa nih gitu loh, Kak. Sampai sampai ke band gitu loh, takutnya nyantumin logo kan, logo brand-brand besar gitu kan, kena hak cipta. Karena sejujurnya gue sempet juga 2019 toko gue ke band karena hak cipta itu bukan di TikTok sih, tapi di Lazada saat itu. Nah, emang yang terbesit di pikiran gue, apakah iya gitu loh. Dan gue sempat ngewanti-wanti ke kawan-kawan gua yang memang sering ngobrol sama gua, pokoknya lu jualan di TikTok nggak boleh munculin brand ketika memang lu bukan penjualan resminya. Misalkan lu munculin brand Adidas atau Nike di saat live gitu kan, lu ngejual bukan penjual resminya. Bahkan tahun lalu gue wanti-wanti ke teman-teman gue yang sering sharing ke gue, lu sekedar pakai baju pun itu nggak boleh. Sorry, maksud gue pakai baju brand gitu ya. Misalkan karena banyak kasusnya dia jual hijab, misalkan kayak itu. Dia jual hijab, terus dia itu pakai brosnya itu misalkan LV gitu misalkan, atau brosnya apa, itu langsung kena ban, dimatikan secara permanen. Tetapi yang gue tahu itu live-nya yang dimatikan, bukan akunnya yang di suspend secara permanen. Di situ ya gue nggak bisa berpikir ya, akhirnya ya udah gue telepon langsung ke AM ya. Alhamdulillahnya gue punya AM responsif, walaupun saat itu udah jam pulang kantor ya. Gue telepon ke Mas, lu udah tahu belum? Gue bilang, akun kita udah dapat info apa belum? Dia bilang, belum Mas, emang ada apa ya? Dia bilang kayak gitu. Gini loh Mas, akun kita ke banned. Ya Mas ya, gue nggak dapat info, dia bilang kayak gitu. Gue nggak dapat info sama sekali saat ini. Gue kebetulan lagi nyetir mobil Mas. Nanti kalau udah pulang kantor, nyampe rumah, gue bakalan cek, dia bilang gitu. Iya Mas, gue bilang. Karena ya gue nggak tahu sama sekali harus kayak gimana, pelanggaran apa. Gue bilang, iya Mas, tapi lu tadi live apa enggak? Dia bilang kayak gitu. Ya gue live, gue bilang. Karena jadwal gue live itu dari jam 6 sampai jam 2, jam 11. Pokoknya ada part-part yang dimana gue tuh istirahat. Nah kebetulan jam 6 sore itu kita jadwalnya break sampai Ba'da Isya gitu loh. Nah gue ceritain ke ya kita abis live loh Mas, jam 6 pas itu atau jam 6 lewat dikit-dikit itu gue ngecek TikTok gue masih aman, gue bilang kayak gitu. Nah sekarang setelah maghrib gue cek TikTok gue ternyata udah ke ban. Ya udah Mas, nanti gue bakalan cari akar permasalahannya di mana, kata AM gue seperti itu. Oke, gue bilang gue teleponnya agak cukup lama juga. Gue bilang minta dibantu ya, minimal gue tahu loh kesalahan gue tuh apa gitu kan, agar ya memang jadi pembelajaran buat gue ke depannya. Tapi ya gue pun gak ikhlas juga sih harus mengikhlaskan ya akun Bogor Sneakers yang memang gue udah bangun bareng tim sekitar setahun setengah. Iya tepat sih, bulan ini tuh setahun setengah, 18 bulan gitu. Terus dengan followers sekitar 588k kalau nggak salah, atau sekitar 550k, ya butuh effort lebih gitu loh buat ngebangun akun sebesar itu gitu loh. Sedangkan gua yang memang nggak mahir di TikTok saat itu, gua nggak punya pengalaman di TikTok saat itu, dan kita ke band yang harus mulai dari nol lagi, wah gila sih. Semua tim gua ya udah singkat cerita gua telepon sama Mas itu sudah beres tuh. Oke, gua tunggu kabar dari beliau karena beliau lagi setir mobil kan. Alhamdulillah dia angkat telepon gua. Ya udah gue langsung ke kantor, telepon anak-anak, jadi dulu ada yang pulang, kita evaluasi dulu. Akhirnya gue datang ke kantor, anak-anak kumpul, begitupun host yang Rangga yang memang terakhir nge-host, dia memang udah pulang. Gue telepon coba suruh balik lagi, dia datang, gue tanya ke anak-anak ada kesalahan apa.
Fahmi gue tanya yang tadi upload tuh tentang apa? Ya slideshow gitu aja. Slideshow dan itu memang produk resminya kita. Oke, dari video berarti gue bilang nggak ada pelanggaran. Harusnya kalau misalkan ada pelanggaran dari video yang lama-lama pun kemungkinan yang nggak seberat ini gitu loh. Entah itu dari giveaway misalkan atau apapun itulah. Terus gue tanya ke Rangga, outfit lu kayak gimana? Biasa aja pak, nggak ada brand yang nyangkut di bajunya. Terus ada perkataan apa? Karena at least gue nggak bisa ngelihat rekaman si live terakhir gitu loh. Ya takutnya ada dia pakai baju bermerek misalkan kayak gitu. Atau misalkan dia mengucapkan kata-kata yang salah, gue nggak bisa ngecek saat itu karena memang benar-benar udah ditutup gitu loh. Oke, tapi sepengetahuan Rangga, host gue, ya dia nggak ngelakuin apa-apa yang memang di luar kebijakan TikTok. Dia bilang kayak gitu, normal-normal aja pak. Dia bilang sebenarnya oke. Gue bilang hari berganti terus sampai belum belum ganti hari, gue sekitar jam 8-an malam, gue chat-chatan lagi sama AM gue. Oke, ini di hari Jumat. Ntar nih isi chat-chatan gue bareng AM gue itu seperti ini nih. Oke, malamnya. Oh, sorry, maghrib. Sorry, bukan di sini. Hari Jumat. Nah, Jumat di sini nih. Oke. Nah, gue mastiin lagi kan, nggak ada notif mas, gue bilang kayak gitu. Terakhir ke email, oh ya, gue disuruh sebelum chat-chatan ini, gue ditelepon sama dia, disuruh cek email. Takutnya pelanggaran. Kan biasanya kalau misalnya ada pelanggaran, notifnya masuk ke email ya. Ada pelanggaran A, B, C, D, misalkan kayak gitu. Tapi di sini nggak ada. Gue ngecek nggak ada notif mas ke email. Gue bilang terakhir notif jam 14.44. Oke, di saya juga belum muncul notifikasinya sampai rumah. Saya cek ya mas, posisinya dia belum nyampe rumah, berarti ada kemungkinan bug system nggak? Gue bilang kayak gitu. Oke mas, sorry. Kalau bug system lebih enak mas, tinggal diperbaiki. Oke, ya itu maksud gue. Takutnya si TikTok nyangka A tapi ternyata enggak. Apalagi kan TikTok sekarang udah hampir 70-80% dia ya sistemnya robot ya. Chat balas pakai robot gitu kan, kita ya udah memang canggih gitu, tapi kan secanggih-canggihnya sistem pasti ada sisi errornya gitu kan, takutnya di situ. Makanya gue nanya. Nah, jam 8:30 dia WA ke gue lagi. Ini saya lagi cek mas, kena pelanggaran namanya predator. Untuk detailnya saya coba tanyakan dulu ya mas. Nanti kalau udah ada update langsung saya kabarin. Sangka gue gini, karena memang di TikTok itu gue lagi jualan sepatu futsal, ada SKU namanya Predator. Gue bilang, apa ya ini mas? Gue bilang, nah ini saya juga lagi tanyakan. Dia bilang kayak gitu. Tapi biasanya kalau produk kan akses live, ya itu yang gue bilang, kalau misalkan produk yang bermasalah, sangka gue tuh Predator itu nama produk ya, SKU gitu loh. Nah biasanya kalau misalkan ada SKU yang nggak beres, misalkan sepatu gua namanya produk-produk yang ada juga di Nike misalkan, atau ini yang gue takutnya misalkan Adidas Predator misalkan kayak gitu kan. Nah di SKU gua tuh ada Predatornya, takutnya ada brand lain pun ada yang pakai nama Predator tapi sudah resmi gitu loh. Ya walaupun gua pun brandnya resmi, takutnya kan disangkanya menjual produk mereka gitu yang lebih brandnya lebih besar daripada gue tanya. Tapi biasanya kalau produk kan akses live ya mas, gue bilang kayak gitu. Nah ini live terakhir jam 7 ya berarti mas, dia bilang kayak gitu, soalnya yang live jam 7 nggak ada di data. Gue bilang beres jam 6 mas, gue bilang kayak gitu. Oke, nggak ada komunikasi lagi tuh malam, entah mungkin misalkan dia capek atau apa lagi ngulik tentang yang gua atau gimana. Ya udah gue bilang, gue pun nggak mau terlalu nge-push ke dia juga karena memang di luar jam kantor kan gak enak juga. Akhirnya gue coba-coba
bikin cari-cari gimana caranya banding di TikTok banding ke TikToknya langsung. Gua coba dapatlah video di YouTube gimana cara bandingnya kayak gitu kan buat buka akun. Ternyata banyak juga selain akun gua yang sebelum-sebelumnya itu kena suspend permanen, tapi ya rata-rata ya memang mereka melakukan kesalahan jelas gitu kesalahannya, entah itu produknya yang tidak original atau menyalahgunakan aturan lah intinya kayak gitu. Dan gue pikir gue tidak sama sekali menyalahi aturan kayak gitu. Oke, malam gue banding pokoknya ngirim email beberapa kali terus ngechat adminnya ke TikTok ya mungkin walaupun gak ada balasan ya udah nggak apa-apa gue bilang mungkin Senin kah ada balasan dari TikToknya atau Selasa atau bahkan mungkin hari Sabtunya gue bilang kayak gitu. Oke, gue berusaha dulu aja sendiri mandiri. Nah Sabtunya gue tanya lagi dong sekitar jam 10 ke Mas Ronaf ini. Pagi Mas, maaf belum ada kabar, gue bilang kayak gitu. Nah, dia bilang balas, pagi Mas, saya sudah open tiket dan udah direspon dari tim kait. Saat ini lagi ongoing investasi. Apa sih ini? Kayak gitulah, pokoknya diinvestigasi. Investasi lagi. Investasi bodong. Ya, investigasi. Dan sepertinya butuh waktu. Gue bilang. Butuh waktu dong. Nah, untungnya malam gue ya udah daripada host yang malam itu nganggur kan, gue bikin lah akun kedua lah intinya. Kita ya udah keputusan final gue kita ya udah bikin akun aja daripada kita nunggu ya walaupun gue belum belum ikhlas ketika pun akun itu udah muncul lagi yang baru ya tetap aja gue nggak mau akun itu menggantikan akun Bogor Sneakers yang lama karena akan berbeda, semangat juang gue bakalan berbeda dan ya nggak banget gitu loh ketika pun gue harus punya second akun gitu loh ya bukan seperti ini caranya. Mau gue seperti ya udah gue bikin aja dan akhirnya live aja secara normal ya sudah mengisi kekosongan doang gitu kan. Nah begitu ada update langsung saya kabarin Mas, kata Mas seperti itu. Oke Mas, makasih ya, ditunggu infonya. Semalam saya kaitkan dulu akun yang baru sama-sama Mas buat anak-anak live, gue bilang. Tapi nah itu malam pun gua langsung akun yang baru lu gila lu. Akun yang baru gua kena 3 poin penalti. Gua bilang kayak gitu kan. Nah, gua bilang semalam pun akun yang baru tuh kena 3 poin penalti. Dia bilang live dianggap rekaman. Ya itu gua bingung juga tuh. Akun yang pertama gua di ban, akun kedua kita dadakan bikin akun kena poin final. Baru jalan live itu sekitar 15 menitan. Udah langsung di suspend live-nya, tapi ditangguhkan live-nya doang sih. Selama 10 menit terus kena poin 3 gitu. Dianggapnya rekaman. Gue bilang kenapa lagi? Cuma dari situ gue mikir kayak gini loh. Apa jangan-jangan akun yang pertama gua kena suspend, gue mikir jahat ya, kena suspend, ada orang yang nge-live tapi ngerekam aktivitas live gua gitu loh, ngerti gak? Jadi gua saat ini lagi live nih. Gua saat ini lagi live misalkan. Oke, bentar dulu. Misalkan gua lagi live nih saat ini. Terus si B misalkan live juga, tapi nge-recordnya itu nge-record tayangan gue lagi live gitu kan. Itu kan masuknya pelanggaran berat kan, karena memang gue pernah waktu dulu kan, kita punya 2 akun, terus traffic lagi bagus-bagusnya, lagi giveaway gitu kan, gue ngerekam pakai 2 handphone tuh, tapi main di TikTok juga kayak gitu. Gue kena pelanggaran, tapi nggak sampai di suspend sih. Nah,
Gua kepikiran kayak gitu, apa iya ya ada orang yang nge-live tapi dengan rekaman video kita gitu loh, secara berbarengan sengaja agar akun kita ke-banned, gue bilang kayak gitu kan. Nah, apa namanya? Gua bilang ke seperti itu, apakah mungkin gua bilang ini. Saya langsung mikir kayak gini, Mas. Apa mungkin kemarin tuh ada orang yang iseng saat kita lagi live, mereka pun nge-live terus nge-record live-nya kita. Jadi live bebarengan dengan talent yang sama gitu loh. Saya malah mikir kayak gitu karena semalam tuh statusnya langsung di kena poin karena rekaman kayak gitu. Saya malah mikir malam kayak gitu, apakah mungkin ya pelanggaran berat ini disebabkan karena ada orang yang nge-record barengan saat kita live. Nah, gitu. Gua ngomong ke dia dan jawaban dia bisa jadi dibilang, anjir, seolah-olah kan seperti ini. Gue berpikiran seperti itu, dia mengiyakan, bisa jadi ya, bukan iya gitu. Nah, keyakinan gue makin kenceng dong. Anjir, kalau misalkan memang seperti itu, jahat juga nih orang, sengaja ngebunuh akun gue gitu loh. Bisa jadi, tapi untuk sementara, dia bilang tunggu dulu aja dari tim terkait. Dan sementara dia banding dulu untuk yang 3 poin ini. Dia bilang akhirnya, ya kalau yang poin-poin seperti ini sih kalau sama AM gue bisa langsung di delete ya. Nih, yang 3 poin sudah di cancel ya Mas. Oke, makasih, nggak ada problem men. Kalau misalkan poin-poin kecil seperti itu mah gitu loh. The power of orang dalam gitu kan. Itu langsung dihapus tuh 3 poinnya. Oke Mas, makasih gue bilang. Yang satu lagi mungkin agak makan waktu ya Mas. Maksudnya akun utama Bogor Sneakers ya. Cuma kalau sudah update, langsung saya kabarin. Oke mas, gue bilang, gue tunggu kabarnya. Tuh di jam 11-an kita chat-chatan. Nah, jam setengah enam sore di hari Sabtu, gue dapet email balasan dari si TikToknya. Ini nanti bakalan disangkutin ke video ini. Intinya, dia ngerespon pengaduan kita, banding kita. Itu yang banding secara pribadi ya, bukan nama AM, dia bilang gitu. Intinya dia suruh apa nih? Pokoknya bla 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 bla. So, pokoknya halo, terima kasih telah menghubungi TikTok. Kami memahami bahwa menurut Anda akun Anda mungkin telah ditanggungan secara keliru bla 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 bla. Ini ada poin-poinnya dan gua udah coba gua send ke dia bilang, Mas, dari tim handle belum ada update, tapi sepertinya aman untuk dicoba. Gue coba, tapi ternyata nihil juga. Tetap aja masih di banned gitu kan. Ya sudah, gue bilang. Nah, oke, gue berusaha sabar. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu sampai ke hari Minggu, gue berusaha untuk mengikhlaskan. Ya walaupun hari Sabtu cuma ada orderan 1 piece, ya kan. Terus hari Minggu kita coba live dengan akun yang kedua itu, walaupun poin penaltinya yang 3 poin itu udah dihapuskan sama Mas. Ya udah kita coba aja. Oke, gue beraktivitas seperti biasa dari pagi sampai sore. Dan sorenya gue pulang dari aktivitas gue sebelum sholat maghrib. Pas gue turun dari mobil, gue ngecek dong. Gue pengen lihat orderan Bogor Sneakers yang memang pakai akun yang ini. Gue cek dong, pengen ngelihat anak-anak live juga. Set, gue ketik lah Bogor Sneakers. Dan ternyata akunnya sudah ada lagi dong. Sudah muncul lagi, anjir, gue di situ nangis sejadi-jadinya. Gue bilang, ya Allah, makasih banget Tuhan. Gue bilang, ya gue nggak bisa berkata-kata lagi, gue nggak bisa gimana lagi. Pada intinya gue beruntung banget bisa dibalikin lagi akun TikToknya secara normal lagi, secara ya utuh kembali ke tangan gue lagi. Dan ternyata karena memang HP gue saat itu lowbat kan, pun AM gue WA jam 5 sore. Gue ngecek TikTok tuh pakai handphone gue yang satunya. Sore mas, akun Bogor Sneakers sudah di-unbanned ya. Bisa dipakai live lagi ya mas. Thank you, dia bilang kayak gitu. Nah,
Ya Mas, barusan saya cek, alhamdulillah banget. Makasih juga ya Mas, makasih banyak banget gue bilang. Kalau boleh tahu kemarin karena apa Mas? Nah, gue kan walaupun udah beres benetnya, gue pengen tahu gitu loh. Pengen tahu kenapa alasannya di sela-sela gue, ya memang gue terharu, gue nggak bisa tahan tangis gue tapi rasa penasaran ada agar gue bisa evaluasi di kemudian hari gitu loh, penyebabnya apa. Dia jawab seperti ini. Jadi gini Mas, di live-nya ketangkap mesin sebagai predator. Ya kan? Ada hubungan dengan material yang tidak diperbolehkan oleh TikTok. Cuma setelah saya banding, yang ngeceknya manusia, nggak ditemukan pelanggarannya. Nah, jadi intinya yang bikin pelanggaran, yang bikin akun itu ke banned ya itu gue bilang sistemnya ngebaca ada pelanggaran berat di akun gue gitu loh. Tapi setelah AM gue untuk apa namanya ngebanding dan diceknya oleh manusia ya bukan robot, itu tidak ada pelanggaran apapun. Coba kalau gue berhenti di situ, gue nggak usahakan, gue nggak komunikasi sama AM atau gue nggak punya AM di situ, udah gue nggak tahu ya istilahnya akan seperti apa ya, walaupun ya semuanya kehendak Tuhan, tapi kita ada ikhtiar gitu loh. Alhamdulillahnya berkat ikhtiar dari semuanya, gue punya AM, gue punya orang TikToknya bisa bekerja sama gue, dia mau ngebantu gue terus kasarnya kayak gitu. Dan akhirnya dibandingkan lah, karena kan dibandingnya itu bukan ke TikTok Indonesia ya, langsung ke pusat setahu gua karena memang dia bahasanya pun bahasa Cina juga kayak gitu kan. Nah, setelah dicek oleh manusia katanya tidak ada. Bisa gue tanya, bisa saya tahu nggak material yang tidak diperbolehkan oleh TikTok apa Mas? Gue bilang, gila dong pelanggarannya itu. Lu kalau mau tahu, pelanggarannya itu pelecehan terhadap anak. Gimana coba? Maksud gua, kita jualan sepatu dewasa, terus kena pelanggaran pelecehan terhadap anak. Kecuali gua jualan cangcut anak, misalkan kayak gitu. Terus modelnya itu boneka, misalkan yang terlalu menyerupai dengan anak kecil. Atau gua dalam talentnya itu ada anak kecil, ini nggak ada sama sekali. Aneh juga mesinnya. Mas yang ngomong seperti gila gue bilang masa iya sih seperti itu ya, itu bug sistem namanya kak rasanya, yang memang ya sistemnya yang error gitu loh. Ngebaca sampai detik ini gue masih cari tahu, takutnya gini loh, bisa jadi juga kan ini wanti-wanti juga buat teman-teman yang memang nonton video ini buat pembelajaran buat kita sama-sama. Takutnya kita nonton kan kalau live itu sering banget kita sambil nonton YouTube ya, sambil ngedengerin musik. Yang gue takutin setelah baca apa ya, karena apanya, yang gue takutin host gue sambil nge-live, sambil nonton YouTube atau dengerin musik kan suka ada iklan ya. Ada iklan misalkan tok lewat iklan popok bayi, nangis-nangis bayi, kedengerlah sama TikToknya, kedengerlah suara tangisan itu. Nah itu yang gua selidikin. Tapi ternyata kita nonton live selama 3 jam, putaran ulangnya menit ke menit nggak ada sama sekali ya, karena ya berarti memang benar-benar bug sistem. Itu nggak sama sekali kita melakukan kesalahan kayak gitu. Nah intinya alhamdulillah wa syukurillah akun Bogor Sneakers udah balik lagi ke tangan gua. Ke tangan yang memang seharusnya ada gitu loh. Nah, di sini poin pentingnya gue sharing di sini agar apa? Agar orang-orang tidak ada yang mengalami hal yang serupa kayak gua gitu loh. Nah, jadi ketika pun lu ngalamin hal-hal yang sama seperti kayak gua,
yang memang sampai ditutup permanen, lu jangan panik. Pertama gitu. Tapi nggak bisa sih kalau nggak panik gitu loh. Karena akun lu yang lu perjuangin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, followers dari ribuan, puluhan ribu, sampai ratusan ribu, ya mustahil sih nggak panik. Cuma ya intinya, kalau memang lu nggak melanggar peraturan, itu oke, bisa diusahakan. Tapi kalau memang lu melanggar peraturan, ya mungkin kecil kemungkinan AM lu pun bisa ngebantu gitu loh. Nah, penting juga merawat AM. Maksudnya merawat kayak gimana? Ini kan AM itu memang tugasnya untuk menjaga performnya kita, komunikasi. Orang TikTok asli, orang yang memang dibayar sama TikTok untuk menjaga performnya kita. Nah, kita pun harus merawat beliau balik. Maksudnya apa? Komunikasi dengan baik, terus kita sopan santun, ajak dia berteman, ya kita ketemuan, ya yang nggak ngeluarin duit sih, ya sebatas lu ngajak makan kayak gitu doang, kan sambil ketemu kayak gitu. Bahkan AM gua nggak sekali dua kali, dia yang bayarin gua makan kalau misalkan ketemu kan. Maksudnya ya merawatnya itu dalam arti merawat silaturahminya, agar ketika kita ada seperti ini, dia bisa menolong kita. Kalau kitanya sombong misalkan, terus nggak enak diajak ngobrol, ya mungkin dia pun ya males gitu loh. Karena ya memang ya dia dibayarnya itu bukan cuma untuk ke kita. Kalau nggak salah AM gue pun pegang beberapa seller, 4 atau 5 seller gitu loh. Nah itulah, kita harus komunikasi secara baik gitu loh, sopan santun, ya keakraban itu dijaga, jadi enak seperti itu. Gua nggak share tentang gimana caranya ngebanding secara personal gitu, karena banding gua pun tidak sukses gitu kan. Banyak kok di YouTube cara banding, cara membuka akun TikTok yang di-banned gitu loh. Cuma menurut gua, ketika misalkan lu punya AM atau lu punya orang TikTok, orang dalam, itu bakalan lebih simple urusannya gitu loh. Bisa dia, karena memang dia punya akses langsung ke pusat lebih cepat gitu aja. Oke, gitu aja cerita dari gua untuk saat ini, untuk konten hari ini. Kalau lu ada yang mau ditanyain, mangga tanyain aja ke gua. Kalau ngebantu untuk pembukaan banned sih gue nggak bisa ya, karena gue bukan orang TikTok juga gitu loh. Tapi setidaknya kita bisa sharing. Kalau misalkan memang konten ini bermanfaat buat lu, bahkan mungkin bermanfaat juga buat orang lain, bolehlah di-share dikit-dikit gitu kan, ke Facebook lu atau ke WhatsApp lu, ke WhatsApp grup, atau ke temen lu yang memang lagi di-ban juga TikToknya gitu kan. Nah, lu boleh di-share. Jangan lupa di-subscribe, karena memang TikTok gua, Bogor Sneakers, di channel ini akan membahas semua tentang kegiatan sehari-hari gua. Kegiatan sehari-hari Bogor Sneakers, mulai dari produksi sepatu, cari bahan baku sepatu dan lain-lain gitu kan. Terus tentang marketing di TikTok, atau tentang kesehariannya kesehariannya Bogor Sneakers kemana aja. Oke, gitu aja. Untuk konten kali ini gue Rizky, thank you buat yang udah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.